Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana. Nah, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya selalu dilancarkan nih. Nah, pada video kali ini saya membuat video requestan dari teman-teman semua. Pengen tahu bagaimana sih langkah-langkah supaya kita bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, buat kalian yang belum tahu saya, nama saya Gede Darsana, seorang kru kapal pesiar yang sudah bekerja kira-kira lebih daripada 10 tahun nih. Biasanya di channel ini saya selalu membagikan informasi-informasi seputar kehidupan kru kapal pesiar. Nah, di sini saya selalu membagikan informasi yang bermanfaat, terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar nih. Oke, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja kita bahas bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja di kapal pesiar. Sebelumnya kalian harus tahu beberapa syarat umum untuk bisa sampai bekerja di kapal pesiar. Yang pertama, usia kalian minimal 21 tahun. Tapi ada beberapa kapal pesiar yang mengizinkan krunya usia 18 tahun, teman-teman. Tapi itu cuma sedikit ya. Kemudian yang kedua, pengalaman. Nah, biasanya seluruh agen kapal pesiar itu memberikan persyaratan pengalaman minimal 1-2 tahun di hotel berbintang 4 atau 5, teman-teman. Kemudian yang ketiga yang paling penting yaitu kalian bisa bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah sesuai dengan pengalaman saya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu buat teman-teman nih yang masih SMP atau SMA, kalian santai aja, nggak usah tergesa-gesa. Intinya kalian harus mempunyai pengalaman terlebih dahulu, pengalaman kerja, dan juga bahasa Inggris kalian mantapkan dulu, teman-teman. Kalau sudah dua itu, kalian gampang kok bekerja di kapal pesiar, karena sekarang udah banyak kapal pesiar di dunia. Ada kapal pesiar baru-baru itu wah banyak banget, teman-teman. Kemudian agensi kapal pesiar itu semakin banyak juga. Jadi semakin gampang untuk sampai bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, yang paling penting kalian harus memantapkan diri terlebih dahulu. Kalian harus memikirkan untuk bekerja di kapal pesiar itu di bagian apa. Contohnya saya ingin bekerja di restoran, saya ingin bekerja di housekeeping, atau di kitchen, itu kalian harus pikirkan baik-baik. Kemudian, alangkah baiknya kalian memilih jurusan SMK ya, karena di jurusan SMK itu kalian sudah diajarkan tentang dunia perhotelan dan sesuai dengan kejuruan kalian yang ingin kalian lamar jika kalian ingin bekerja di kapal pesiar. Namun seandainya jika kamu sudah terlanjur di SMA nih, nggak apa-apa. Jika kalian tamatan SMA itu nggak apa-apa, setelah tamat SMA kalian langsung kuliah di perhotelan atau kalian bisa cari LPK, lembaga pelatihan kerja di kapal pesiar khususnya ya. Kalian bisa cari itu atau kalian bisa kuliah, teman-teman. Cari kuliah di perhotelan nih. Nah, biasanya jika kalian nih belajar di LPK itu kurang lebih 3 bulan, ada juga yang 6 bulan. Setelah kalian lulus, langsung kalian on the job training ya. Nah, di sini saran saya, kalian mencari on the job training itu di hotel berbintang ya, hotel bintang 4 atau hotel bintang 5. Kalian bisa ambil on the job trainingnya cuma 3 bulan atau 6 bulan saja. Nah, setelah itu baru kalian cari DW, atau malah lebih bagus jika kalian sudah diterima jadi staff. Itu kalian usahakan bekerja DW atau jadi staff itu minimal 1 tahun ya, atau 2 tahun. Itu kan umur kalian kan masih muda nih, masih panjang nih sampai umur 21. Pokoknya kalian santai aja, mantapkan dulu pengalaman kalian dan juga bahasa Inggris kalian yang paling penting. Jika bahasa Inggris kalian udah mantap, pas interviewnya itu, wah ini mantap ini bahasa Inggrisnya. Meskipun pengalaman kalian cuma 1 tahun atau gimana on the job training doang, itu nggak apa-apa jika bahasa Inggris kalian bagus. Nah, jadi maka dari itu sekali lagi saya jelaskan, santai aja, cari pengalaman yang mantap, kemudian bahasa Inggrisnya dimantapin. Biar gampang nanti kalian lulus untuk mencari kapal pesiar. Nah, tapi buat teman-teman yang udah kerja bertahun-tahun, itu langsung aja kalian cari agensi kapal pesiar atau kalian bisa langsung ke LPK. Nah, apakah cari agensi atau LPK dulu? Itu tergantung ya. Mending saran saya cari dulu agensi. Nah, nanti di sana agensi tersebut kalau kalian belum punya pengalaman atau pengetahuan tentang kapal pesiar, barulah
kalian diarahkan untuk mencari LPK atau masuk ke LPK tertentu. LPK tersebut biasanya akan ngajarin kalian tentang bahasa Inggris dan juga kehidupan safety di kapal pesiar. Itu basic ya, harus mengetahui kehidupan di kapal pesiar sebelum kerja di kapal pesiar. Nah, maka dari itu kalian yang memutuskan untuk agensi, ada sih beberapa agensi yang tanpa LPK bisa langsung nerima-nerima doang. Ada juga agensi yang harus LPK terlebih dahulu. Tadi pinter-pinter kalian doang ya yang nyari informasi ya. Next, seumpama nih kalian sudah mempunyai pengalaman 1-2 tahun, bahasa Inggris kalian udah mantap, dan juga kalian udah pernah LPK di kapal pesiar, kalian langsung ke agensi tersebut atau ke agensi yang lain, kalian langsung lamar sesuai dengan apa yang ingin kalian lamar. Contohnya jika kalian yang di housekeeping, kalian lamar housekeeping atau restoran atau gimana. Itu tergantung kalian, pengalaman kalian. Nah, seandainya kalian sudah lulus sama agensi, udah lulus user, nah barulah step berikutnya pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja di kapal pesiar. Yang paling sulit itu biasanya visa Amerika ya, karena visa Amerika ini ada interview. Kalian harus ke Jakarta, di sana kalian akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Nah, jadi jangan sampai salah jawabnya ya. Bisa-bisa kalau salah jawabnya kalian bisa dapat kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning sih masih bisa ya, masih bisa lolos, cuman nunggu lagi beberapa bulan. Tapi kalau dapat kartu merah, udah kalian ngelamar lagi nggak bakal keterima lagi teman-teman. Jadi untuk bagaimana caranya supaya lolos visa Amerika, kalian bisa cek di channel saya ini. Saya udah pernah membuatkan video bagaimana caranya supaya kalian bisa lolos US visa. Nah, setelah US visa barulah kalian membuat paspor, kemudian BST, Seaman Book, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya teman-teman. Setelah dokumen semua udah selesai, barulah biasanya kalian akan menunggu yang namanya LOA atau job letter. Kalau sudah kalian mendapatkan jadwal keberangkatan, barulah biasanya kalian medical. Nah, jadi medical ini yang paling penting ya, karena semua yang dicek nih, bisa-bisa kalian nggak lulus. Maka dari itu kalian harus fit dulu ya. Kalian tanyakan ke agensi, boleh nggak saya medical dulu sebelum nunggu job letternya atau gimana. Soalnya kadang kalau ada masalah di tubuh itu agak sulit sih sembuhnya, agak lama. Jadi pas sudah dapat jadwal keberangkatan, akhirnya kolesterol tinggi, nunggu lagi beberapa bulan biar kolesterolnya turun. Itu sulit banget teman-teman. Jadi usahakan kalian menjaga kesehatan. Kalau masalah gigi kan bisa diperbaiki, mata itu bisa pakai kacamata minus, itu nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya kalian santai, ambil waktu kalian bagaimana supaya kalian memantapkan yang penting pengalaman dan juga bahasa Inggris sekali lagi. Oh ya, saya lupa menyebutkan untuk agensi yang terpercaya itu ada beberapa ya teman-teman. Banyak agensi yang bodong, yang minta duit, nombok, itu banyak sih. Tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa agensi yang terpercaya. Contohnya agensi tempat saya bekerja, yaitu namanya Alpamax Saesai. Itu udah bagus banget teman-teman. Selain itu ada juga yang terkenal Ratu Oceania Raya dan juga CTI. Itu beberapa agensi yang besar ya, yang sudah terpercaya. Jadi kalian sebelum memilih agensi itu kalian harus tanyakan apakah bayar tiket ataukah bayar gini, bayar gitu. Itu kalian tanyakan ke teman-teman yang sudah pernah berangkat. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, karena jika kalian sudah salah agensi, kalian bisa dipungut biaya gila-gilaan ya. Kan banyak saya dengar teman-temannya udah bayar sampai 40 juta, 50 juta, saya nggak ngerti. Sedangkan saya di agensi nggak terlalu banyak sih. Pokoknya nggak bayar apa-apa sih. Paling habisnya cuman bolak-balik ke Jakarta karena saya dari Bali, jadi itu aja sih habis duitnya. Oke, jadi seperti itu sih step-step untuk bekerja di kapal pesiar. Gampang kok, pokoknya intinya kalian harus mempersiapkan pengalaman dan juga bahasa Inggris kalian. Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berumur 40, 35 itu, jika kalian ingin bekerja di kapal pesiar, kalian tanyakan dulu agensinya ya, apakah masih bisa nerima umur 40 atau sampai 35. Itu saya kurang tahu karena beda agensi, beda peraturan teman-teman. Seandainya nih kalian sudah umur 35, dia masih nerima nih sampai 40. Kalian harus kerja dulu ya, nyari pengalaman. Kalau belum punya pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, terus mantapkan bahasa Inggris kalian pasti berangkat. Pokoknya kalian tanyakan ke agensi umurnya, terus kalau masih ada waktu kalian kerja,
minimal 1-2 tahun di hotel berbintang, kemudian mantapin bahasa Inggris kalian, baru lamar sesuai dengan pengalaman kalian. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian jika ingin bekerja di kapal pesiar. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian yang juga ingin bekerja di kapal pesiar. Dan selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Atau kalian bisa follow IG saya gedidarsana_25 atau TikTok Gedidarsana, dan juga fanspage di Facebooknya namanya Gedidarsana juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.